salesman to intern's back. Be with his mom. I should have him, right? We need a room. Can I see it? Warm enough? Yeah. All right, go to sleep. Anything else? And then not so much the Nets. We just went to the beach, and myself. My constant disappointment in this. Hai para penikmat film, apa kabar? Ketemu lagi sama Panjul Channel di ruang oprek film. Pursuit of Happiness adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang tokoh penting di industri sekuritas dunia bernama Chris Garner. Film ini mengisahkan perjalanan hidupnya dari yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia. Chris Garner adalah seorang miliuner asal Amerika yang berhasil membuktikan bahwa siapapun bisa sukses, asalkan mau mengejar cita-citanya. Di balik kesuksesannya tentu ada proses panjang dan perjuangan yang tidak mudah. Kisah inspiratifnya begitu sempurna diperankan oleh aktor kawakan Will Smith, yang kali ini akan beradu akting dengan anaknya aktor cilik berbakat Jaden Smith. Plus dilengkapi oleh performa ciamik dari artis cantik Thandie Newton. Mau lihat keseruannya? Mari kita langsung ke alur ceritanya. Semua diawali di sini, di kota San Francisco, California tahun 1981. Nampak lalu lalang pejalan kaki di jam sibuk kerja menjadi ciri khas rutinitas warga Amerika di tahun 80-an. Dia adalah Chris Garner, usianya 28 tahun. Dia punya istri bernama Linda yang usianya terpaut 2 tahun lebih muda darinya. Pasangan ini memiliki anak sematawayang bocah kecil umur 5 tahun bernama Christopher. Hey, baby. got the tax bill notice today. All right, What are you gonna do about that? Chris Garner berprofesi sebagai sales produk alat kedokteran berupa mesin pemindai tulang. Namun lucunya orang-orang menyebutnya sebagai mesin time traveler. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang ngobrol dengannya menganggap Chris Garner jualan mesin penjelajah waktu. Namun tentu itu hanya sebatas candaan teman-temannya, karena bentuk mesinnya mirip mesin penjelajah waktu di film-film. Pekerjaannya adalah menawarkan produk tersebut ke instansi-instansi rumah sakit yang ada di negara bagian California. Awalnya Chris Garner merasa yakin dan optimis bahwa produk tersebut akan laku di pasaran, sehingga dia berani berspekulasi untuk menghabiskan seluruh tabungannya sebagai modal untuk memasarkan teknologi kedokteran tersebut. Namun kenyataan tak seindah harapannya. Jangankan laku keras, target menjual 2 biji saja untuk menutupi kebutuhannya sebulan susahnya minta ampun. Selain karena harganya yang lebih mahal, rumah sakit yang didatangi Chris Garner kebanyakan mengatakan produk tersebut belum begitu dibutuhkan di rumah sakit. Tentu itu membuat Chris Garner pusing 7 keliling, karena semua tak sejalan sesuai ekspektasinya. Jangankan untuk balik modal, menjual 1 unit saja susahnya setengah mati. Awalnya Chris Garner berharap produk ini bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Namun faktanya perekonomiannya kini justru semakin terpuruk. Sudah hampir 3 bulan keluarga Chris Garner menunggak sewa kontrakan. Belum lagi biaya listrik, biaya kebutuhan sehari-hari, biaya untuk menitipkan anaknya Christopher. Semuanya harus menunggak dan menjadi beban hutang. Chris Garner merasa seperti dikejar-kejar kolektor pinjaman online. Semua sudah memberi ultimatum agar kewajibannya segera diselesaikan. Sambil terus mencari pembeli potensial, tak sengaja di jalan Chris Garner bertemu dengan seseorang yang memarkirkan Ferrari merahnya yang tampak sangat sukses. Keinginannya untuk menjadi orang sukses membuat dia memberanikan diri untuk bertanya ke orang tersebut. Apa pekerjaan Anda sehingga bisa memiliki mobil Ferrari yang cantik ini? Sambil tersenyum, lelaki itu menjawab kalau dia bekerja sebagai pialang saham di perusahaan retail Dinwiddie Ronald.
Chris Garner sangat kagum mendengarnya. Dia melihat orang-orang yang bekerja sebagai pialang saham terlihat mapan dan sukses. Wajahnya selalu ceria, penuh kebahagiaan. Dari situlah Chris Garner tertarik dan berhasrat untuk mengikuti jejak laki-laki tersebut. Pindah profesi menjadi seorang pialang saham. Dia sangat yakin punya kemampuan untuk sukses di bidang tersebut. Impian untuk bekerja di perusahaan pialang pun terus mengganggu pikiran Chris Garner. Akhirnya saat berdua dengan istrinya di rumah, dia pun mengutarakan niatnya untuk melamar kerja di salah satu perusahaan pialang saham. Namun istrinya menanggapi sinis dengan rencana suaminya. Mungkin dia sudah bosan dengan janji manisnya. Melihat istri yang sama sekali tidak mensupportnya, Chris Garner merasa tidak dihargai sebagai suami. Padahal perjuangannya selama ini bertujuan ingin membahagiakan istri dan anaknya. Saat Chris Garner mempertanyakan sikapnya, Linda kembali mengatakan kalau dia sudah gak peduli dengan kehidupan suaminya. Mendengar ucapan pedas dari istrinya, hati Chris Garner benar-benar merasa pedih dan sakit. Dia merasa perjuangannya selama ini terasa sia-sia di depan istrinya. Besoknya sambil tetap menawarkan produknya, Chris Garner mendatangi perusahaan Dean Witter Reynolds. Dia sudah bertekad untuk memasukkan lamaran di perusahaan tersebut. Karena ke dalam kantor nggak bisa membawa barang, Chris Garner pun terpaksa menitipkan dagangannya ke seorang pengamen perempuan di dekat kantor. Siapa sangka saat Chris Garner di dalam kantor, di luar gedung pengamen tersebut malah membawa kabur barang titipan darinya. Tanpa pikir panjang, Chris pun mengejar pengamen tersebut. Aksi kejar-kejaran tak bisa dihindarkan. Karena yang dijualnya itu barang mahal, Chris Garner pun mati-matian mendapatkan kembali barangnya. Namun sayangnya pengamen tersebut sudah masuk ke kereta tanpa bisa dikejar lagi olehnya. Chris benar-benar kesal bercampur sedih karena barang tersebut kalau laku terjual bisa menutupi kebutuhannya selama 1 bulan. Chris Garner adalah sosok laki-laki yang gigih dan pekerja keras, namun sayang hidupnya selalu ditimpa masalah dan kesialan. Besoknya dia pun kembali turun ke lapangan untuk memasarkan produk andalannya ke beberapa rumah sakit di kota Auckland. Biarpun sibuk, Chris Garner berusaha agar selalu bisa dekat dengan anaknya. Dia tidak ingin masa lalunya saat masih anak-anak kembali terulang di kehidupan Christopher anaknya. Saat masih kecil, Chris Garner tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Dari kecil sampai besar, dia hidup dan dibesarkan oleh ibunya. Di suatu pagi yang cerah, Chris Garner pun kembali mendatangi perusahaan Dean Witter Reynolds, salah satu perusahaan retail ketiga terbesar di kota New York. Hari ini dia bertekad untuk bertemu langsung dengan Kepala Bagian Pengembangan SDM, Jay Twistle. Chris Garner berharap bisa memberikan formulir pendaftaran langsung ke orang yang tepat, agar peluang dia diterima di perusahaan tersebut terbuka lebar. Chris Garner akhirnya berhasil bertemu dengan Jay Twistle, namun Kepala SDM itu terlihat acuh dan beralasan sedang sibuk dan tak ada waktu untuk berbicara dengannya. Namun Chris Garner bukan sosok yang gampang menyerah. Dia bertekad untuk kembali mendatangi kantor tersebut besok harinya. Saat Chris Garner pergi dari kantor tersebut, tiba-tiba dia melihat pengamen yang tempo hari membawa kabur mesin miliknya. Tanpa berpikir panjang, dia pun meneriaki pengamen tersebut dan langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, namun kali ini Chris Garner tak mau melepaskan tukang maling tersebut. Dan akhirnya di dalam sebuah bis dia berhasil menangkapnya. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil kembali barang miliknya dari pengamen yang terlihat hanya duduk santuy seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah menjemput anaknya di tempat penitipan anak, Chris Garner pun pulang ke rumah dengan menenteng 2 mesin yang satu pun belum laku terjual. Anaknya heran karena sang ayah sudah berjanji sama ibunya saat pulang ke rumah nanti mesin-mesin tersebut harus sudah laku terjual. Namun kenyataannya tak ada yang berminat dengan mesin berbentuk kotak tersebut. Sesampainya di rumah, Chris Garner disambut dingin oleh istrinya. Linda sang istri sepertinya sudah capek melihat keadaan suaminya, yang pula nggak pernah bawa uang. Apalagi saat melihat suaminya kembali membawa pulang dagangannya yang belum laku terjual. Kekecewaan istrinya sudah tak bisa digambarkan dan akhirnya suami istri ini kembali bertengkar. Linda merasa sudah gak sanggup lagi hidup dengan Chris Garner. Dia sudah gak peduli bujuk rayu suaminya. Linda merasa suaminya tak pernah bisa menepati janji untuk menjadi seorang suami yang bisa bertanggung jawab dan mampu menafkahi keluarganya. Meskipun kondisi rumah tangganya sudah benar-benar di ujung tanduk, hebatnya seorang Chris Garner tak pernah berpangku tangan dan berputus asa. Baginya masalah rumah tangga biarlah hanya ada di rumahnya. Ketika di luar, dia harus kembali berjuang bangkit dari keterpurukan. Siang ini dengan badan yang sudah bau keringat, dia tetap semangat menenteng kotak sialan yang sepenuh minat.
Di suatu momen tanpa sengaja, Chris Garner bertemu dengan Jay Witzel, kepala SDM perusahaan sekuritas di Winter Reno. Di kantor tempat Chris Garner menaruh lamaran. Namun sekali lagi kepala SDM tersebut seperti malas ngobrol dengan orang gak penting seperti Chris Garner. Mungkin pikirnya hanya buang-buang waktu. Bagi orang mapan seperti Jay Witzel, waktu adalah uang. Dengan alasan masih ada kesibukan dan mau bertemu dengan klien bisnisnya, kepala SDM tersebut bergegas menaiki taksi. Karena tak mau kehilangan kesempatan, Chris Garner pun tak habis akal. Dia berpura-pura kalau hari ini punya rencana mau ke tempat yang sama. Akhirnya Jay Witzel terpaksa membiarkan Chris Garner satu taksi dengannya. Di dalam taksi, Chris Garner mencoba mengeluarkan semua jurus-jurusnya, termasuk jurus andalannya bermain Rubik. Salah satu permainan yang disukai Jay Witzel karena dia gak pernah bisa memainkannya. Chris Garner mencoba mengambil hati Jay Witzel dengan cara mempertunjukkan keahliannya bermain Rubik. Dengan harapan lamaran dia bisa diterima perusahaannya Jay Witzel. Namun sekali lagi laki-laki itu terlihat cuek dan datar. Dia hanya bilang, permainan Rubik Anda keren. Setelah bilang begitu, dia pun pergi meninggalkan Chris Garner yang bingung karena tidak ada uang buat bayar taksi. Dan ujung-ujungnya Chris Garner pun harus kembali lari tunggang langgang. Kali ini dia harus rela dikejar-kejar supir taksi yang teriak-teriak mau membunuhnya. Get him, please stop! Please, please! I'm so sorry! Kick your ass! Cobaan demi cobaan benar-benar menguji keteguhan hati seorang Chris Garner. Saat dia pulang ke kontrakan, ternyata istrinya sudah minggat dari kontrakan. Kondisi ini untuk pertama kalinya membuat hatinya kalut. Yang dikhawatirkan adalah kondisi anaknya. Namun ada satu yang sedikit bisa mengobati gundah hatinya. Tak disangka Chris Garner mendapat telepon dari kepala SDM Jay Witzel. Dia menyuruh Chris untuk menemuinya besok di kantornya jam 10 siang. Untuk menindaklanjuti berkas lamaran kerja yang dimasukkan Chris Garner tempo hari. Selesai berbicara di telepon dengan Jay Witzel, Chris Garner pun langsung mendatangi tempat kerja istrinya. Dia takut Christopher ikut dengan ibunya. Chris Garner kelihatan benar-benar takut kehilangan anaknya. Bagi dia, Christopher adalah segalanya. Sang anaklah yang membuatnya tetap semangat dan gigih berjuang untuk merubah nasibnya yang sedang terpuruk. Dengan perasaan lega, akhirnya Chris Garner pun membawa pulang anaknya ke kontrakan. Namun masalah belum selesai. Chris Garner harus berhadapan dengan pemilik kontrakan. Karena sudah 3 bulan dia menunggak bayar kontrakan. Pemilik kontrakan sepertinya sudah habis kesabaran. Dia pun mengusir Chris Garner untuk minggat dari kontrakannya. Dia beralasan kontrakan yang diisi Chris Garner besok mau dicat dan diperbaiki. Karena bingung dengan nasib anaknya, Chris Garner pun memohon untuk bisa tinggal sementara sampai dia menemukan tempat tinggal baru buat anaknya. Pemilik kontrakan akhirnya memberi waktu seminggu buat Chris Garner untuk tinggal di kontrakannya. Dengan satu syarat, selama seminggu Chris bekerja sukarela untuk mengecat dan memperbaiki kontrakannya sampai penyewa baru datang. Sepertinya masalah dan cobaan benar-benar sudah menjadi bagian hidup dari seorang Chris Garner. Baru saja kelar masalah dengan pemilik kontrakan, besoknya dia harus berurusan lagi dengan polisi. Kali ini dia dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan denda tilang dan pajak mobilnya yang telah lama ditahan oleh pihak kepolisian. Karena tak bisa membayar, Chris pun ditahan di kantor kepolisian. Dia baru diperbolehkan pulang besok jam 9 pagi. Chris berusaha mencoba membujuk polisi agar dia tak ditahan. Dia khawatir karena meninggalkan anaknya sendirian di kontrakan. Dan dia juga besok ada janji dengan Jay Witzel di kantornya jam 10 siang. Namun usaha Chris Garner untuk meminta kebijakan dari pihak kepolisian semuanya sia-sia. Mau tak mau dia akhirnya harus menginap di kantor polisi. Karena khawatir anaknya sendirian di kontrakan, dengan terpaksa Chris Garner pun menghubungi istrinya. Dia meminta Linda untuk menjemput Christopher di kontrakan dan mengurusnya sementara, sampai urusan dia di kepolisian selesai. No. Alright, take him to the park. Linda. Besok paginya setelah selesai mengurus denda tilang di kantor polisi, Chris Garner pun langsung berlari untuk mengejar waktu agar bisa tepat waktu menemui kepala SDM Jay Witzel. Chris Garner sudah nggak peduli dengan penampilan dan pakaiannya, karena ini peluang emas buatnya, agar bisa ikut tes interview di perusahaan sebesar Dean Witter. Dengan noda cat yang masih menempel di rambut dan wajahnya, Chris Garner akhirnya dipanggil untuk tes interview. Dengan langkah yang tegap dan berpakaian ala preman, Chris Garner pun masuk ke ruangan interview.
Di sana dia berhadapan langsung dengan kepala SDM Jay Witzel dan beberapa staf perusahaan termasuk pimpinan perusahaan Dean Witter. Melihat penampilan Chris Garner, para pembisnis handal ini hanya bisa saling pandang dan merasa heran. Mungkin seumur hidup mereka baru kali ini mewawancarai pelamar selusuh Chris Garner. Namun setelah Chris Garner menjelaskan kejadiannya, mereka hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala. Ada satu yang membuat mereka kagum dengan sosok Chris Garner, yaitu keberanian, kejujuran, kegigihan, dan kecerdasannya menjadi nilai plus, yang akhirnya membuat dia bisa lolos dan diterima di antara 20 orang yang lolos mengikuti program magang selama 6 bulan di perusahaan tersebut. Namun ini baru perjalanan awal buat Chris Garner, karena mengikuti pendidikan dan program magang kerja selama 6 bulan di perusahaan Dean Witter, para peserta sama sekali tidak mendapat gaji atau penghasilan selama 6 bulan masa pelatihan. Untuk menyewa kontrakan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, terpaksa Chris Garner pun melelang sisa produk mesin miliknya dengan menjualnya setengah harga. Dia tidak peduli biarpun rugi, yang penting punya bekal cukup untuk mengikuti program di perusahaan Dean Witter. Cobaan kembali datang di kehidupan Chris Garner. Saat menjalani program magangnya, perlakuan rasis sering dialaminya. Dia sering disuruh-suruh mengambil kopi dan makanan oleh atasannya. Namun kejadian tersebut tak menyurutkan tekadnya untuk menjadi calon pialang saham terbaik di perusahaan tersebut. Meskipun kenyataannya itu tak mudah, dalam tempo 6 bulan Chris Garner dan para peserta magang harus bisa mendapatkan klien potensial untuk perusahaan. Dan kalau mau aman dan lolos program tersebut, mereka harus bisa mengumpulkan poin 100 dalam tempo 6 bulan. Kinerja mereka akan menentukan layak tidaknya mereka diterima di perusahaan sebesar Dean Witter. Dan tibalah di satu momen di mana Chris Garner diuji dengan cobaan paling berat dalam hidupnya. Suatu hari dia mendapat surat pemberitahuan dari kantor layanan pendapatan internal. Yang mana di surat tersebut dijelaskan pemerintah akan menyita seluruh sisa tabungan yang ada dalam rekeningnya. Karena selama ini dia tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan tunggakan-tunggakan yang lain. Melihat kenyataan tersebut, Chris Garner benar-benar shock dan stres. Karena selain sisa uang tabungan, dia sama sekali sudah tidak punya apa-apa lagi. Chris Garner benar-benar merasa mengalami kebangkrutan total dalam hidupnya. Karena kondisi itulah dia kembali diusir dari kontrakan. Kini Chris Garner dan anaknya terlunta-lunta menjadi gelandangan di jalanan. Pikiran Chris Garner benar-benar sudah gelap. Dia tak bisa membayangkan bagaimana harus mengurus dan memberi makan anaknya. Ditambah dia juga belum selesai mengikuti program pelatihan di perusahaan. Kondisi kehidupan Chris Garner benar-benar kalut. Dia tak tahu lagi harus kemana meminta bantuan. Minta tolong ke istrinya sama saja bunuh diri. Pasti istrinya akan mengambil Christopher darinya. Ada satu momen anaknya berkata lirih sama ayahnya kalau dia sudah kecapean jalan kaki seharian bersama ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Chris Garner pun mencoba menghibur anaknya. Dengan pura-pura bermain petak umpet di sebuah lorong stasiun, dia pun mengajak sembunyi anaknya di sebuah WC umum. Sambil menangis, Chris Garner menahan pintu WC yang diketuk orang dari luar. Dalam kondisi seperti ini, Chris Garner hanya berusaha memberikan waktu buat anaknya bisa istirahat. Besoknya, Chris Garner berusaha mendatangi sebuah panti tunawisma. Dia berharap mendapat kamar tidur buat istirahat anaknya. Namun usahanya mendapat penolakan karena panti yang dia datangi hanya diperuntukkan buat para lansia. Pemilik panti pun menyuruh Chris Garner untuk mendatangi salah satu panti sosial. Dia bilang di sana Chris dan anaknya bisa mendapatkan tempat buat istirahat. Akhirnya Chris Garner pun mendapatkan tempat istirahat sementara buat anaknya. Perjuangan seorang Chris Garner benar-benar sangat berat. Di satu sisi dia harus memikirkan kebutuhan anaknya. Tapi di sisi lain dia juga bingung tidak punya bekal yang cukup untuk mengikuti pelatihan di perusahaannya. Sampailah di satu titik dia merasa sudah hampir menyerah. Chris Garner berencana untuk mengundurkan diri dari program pelatihan di perusahaan Dean Witter. Di suatu hari saat Chris Garner sedang mengikuti program pelatihan, tiba-tiba dia dipanggil pimpinan perusahaan untuk datang ke ruangannya. Saat bertemu di ruangannya, Chris pun mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari pelatihan tersebut. Namun tanpa diduga, kabar baik justru membuat Chris Garner tak kuasa menahan air mata. Haru bercampur bahagia. Pimpinan perusahaan itu bilang dia puas dengan kinerjanya saat mengikuti pelatihan. Dan mulai besok dia menyuruh Chris berpakaian lebih rapi lagi karena status dia sekarang sudah menjadi karyawan.
Chris Garner akhirnya diterima sebagai karyawan tetap perusahaan retail terbesar di kota New York, Dan Witter Reinl. It's called. Sampailah kita di akhir cerita film ini. Lewat perjuangan yang panjang dan kegigihannya dalam bekerja, akhirnya Chris Garner mendapatkan seorang klien yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Klien tersebut bersedia menginvestasikan seluruh tabungan masa tuanya melalui perusahaan tempat di mana Chris Garner bekerja. Dari sini juga awal mula karir seorang Chris Garner bisa meroket. Namanya mulai dikenal di industri sekuritas Amerika, yang akhirnya banyak pelanggan yang mempercayakan keuangan melalui Chris Garner. Siapa sangka akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi orang sukses yang dulu dianggap istri dan teman-temannya hanya bualan dari seorang lelaki miskin seperti dirinya. Dan anaknya Christopher menjadi saksi hidup saat melihat perjuangan ayahnya berangkat dari bawah hingga bisa berhasil menjadi ayah yang sangat membanggakan. Perjuangan yang sungguh sangat luar biasa.